Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kembali ulasan kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Masih di pembahasan tentang toharah, yakni memasuki pembahasan Al-Ghuslu wa ahkamuhu wa anwa'uh tentang mandi, hukum-hukumnya dan juga jenis-jenisnya. Insyaallah berhubung ini cukup panjang, nanti kita akan membahasnya selama beberapa kali pembahasan ya. Mungkin ada 3 kali ya pembahasan mandi ini ya. Makna dari al-ghusl ini ya, maknahu huwa fil lughati, secara bahasa atau kata al-ghusl dalam lughah itu maknanya adalah sailanul ma'i 'ala syai'i ayyan kan, mengalirkan air kepada sesuatu ya, apapun bentuknya ya, apapun itu secara bahasa. Atau kalau kita terjemahkan ya mencuci, membilas ya, itu semua bisa disebut al-ghusl. Wa syar'an, sementara secara syar'i atau dalam terminologi syariah, ghusl itu maknanya adalah jarayanul ma'i 'alal badani bi niyatin makhsusah, mengalirkan air ke badan dengan niat yang dikhususkan. Ya, itu pengertiannya ya. Rasanya cukup mudah lah dipahami ya. Nah, sekarang kita akan lihat masyru'iyatuh, pensyariatannya. Ya. Al-ghuslu masyru', ya, mandi itu disyariatkan. Sawa'un kana lin nazafati am li raf'il hadas, baik itu untuk kebersihan atau untuk mengangkat hadas. Wa sawa'un kana syaratan li ibadatin am la, baik itu juga sebagai syarat untuk ibadah atau tidak ya. Syariatannya berlaku untuk umum ya. Dan dalilnya banyak ya. Wa dalla ala masyru'iyyatihil kitabu was sunnatu wal ijma'. Yang menunjukkan pensyariatannya itu adalah Alkitab, ini Al-Qur'anul Karim, juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma'. Ya, kita lihat yang pertama Alkitab. Ya, Alkitab adapun dari Al-Qur'anul Karim bisa kita lihat misalnya di surah Al-Baqarah ya. Fa ayat, ya ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Di antaranya yang di sini yang beliau sebut ayat ke-222 di surah Al-Baqarah ya. Minha qauluhu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini sebetulnya penghujung ayat tentang wanita yang mengalami haid ya. Nah, di bagian penghujungnya itu disebutkan bahwa mereka itu ya, tidak boleh digauli ya, melakukan hubungan seksual dengannya sampai mereka bersuci. Nah, lalu di penghujung ayatnya disebutkan sesungguhnya Allah mencintai at-tawwabin, orang-orang yang suka bertaubat, yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang yang suka bersuci. Maksud ada dari kata al-mutatahhirin itu adalah al-mutanazzihina 'anil ahdatsi wal aqzar. Mereka adalah orang-orang yang membersihkan diri dari hadas ya dan kotoran al-madiyati wal ma'nawiyah, baik kotoran fisik maupun kotoran yang maknawiyah, yang abstrak. Ya. Termasuk di dalamnya kalau yang fisik itu ya seperti najis ya. Nah, atau kalau yang maknawiyah ya misalnya penyakit-penyakit hati ya, orang yang iri, suka dendam ya, sombong ya, dan sebagainya. Nah, itu semua masuk kategori al-mutatahhirin. Jadi secara maknawiyah. Wa ammas sunnah, adapun dalil as-sunnah, yakni dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa hadis ya, ada beberapa hadis ya.
Di sini beliau kemukakan riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ma rawahu Al-Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqun ala kulli muslimin ay yaghtasila fi kulli sab'ati ayyamin yawma yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadah. Ya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak atas setiap muslim untuk dia mandi setiap 7 hari, ada mandi sekali yang itu mencuci seluruh kepala dan badannya. Ya, minimal sekali dalam 1 pekan yang seluruhnya. Nah, ini biasanya hadis ini disampaikan oleh para ulama dikaitkan dengan kesunahan mandi Jumat. Ya, minimal ya itu yang disunnahkan. Atau dalam riwayat Muslim wa inda muslimin haqqul lillah, itu hak bagi Allah. Wal muradu bil haqqi huna, yang dimaksud dengan al haq di sini itu adalah annahu mimma la yaliqu bil muslimi tarkuh. Ya. Ini bahwa tidak patut bagi seorang muslim untuk meninggalkannya. Jadi istilah hak itu bisa dimaknai bukan dalam pengertian wajib ya. Hak itu bisa bermakna sesuatu yang tidak patut ditinggalkan oleh seorang muslim. Ya. Nah, kemudian wa hamalahul ulama'u ala ghusli yaumil jum'ah. Ya. Para ulama memaknai hadis itu kepada apa? Mandi pada hari Jumat. Ya, wa sayati mazidun minal adillati fi mawadhi'iha minal bahsi insyaallah. Nanti akan disampaikan tambahan ya dari dalil-dalil pada tempatnya. Ketika membahas pembahasan mandi di belakang ini banyak dalil yang dikemukakan ya, insyaallah. Kemudian yang terakhir dari ijma ya, dalil yang terakhir wa amal ijma. Ya, ijma falaqad ajma'al a'immatul mujtahiduna ala anna al-ghusla lin-nadhafati mustahabbun wal ghusla li sihhatil ibadati wajibun la yu'rafu fi hadza mukhalif. Ya. Telah berijma' para imam mujtahid. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ijma' yang muktabar itu adalah ijma' yang bisa berlaku hingga akhir zaman, yang kesepakatan para ulama mujtahid. Ya. Bahwa apa? Mandi untuk kebersihan itu dianjurkan. Mandi bukan ibadah ya. Di kebersihan setiap hari misalnya itu dianjurkan, mustahab. Kemudian wal ghusla li sihhatil ibadati wajib. Sementara mandi untuk sahnya ibadah, mandi janabah itu wajib. Wala yu'rafu fi hadza mukhalif, dan tidak diketahui ya dalam perkara ini ada orang atau ada ulama yang menyelisihi. Ya. Rasanya tidak ada ya. Tidak ada yang menyatakan bahwa mandi itu tidak disyariatkan, semuanya sepakat. Ya, jangankan ijma' ulama belakangan ya, rasanya sejak masa para sahabat ridwanullahi alaihim pun tidak ada yang menyelisihi itu. Nah, kemudian hikmatu masyru'iyati ya, hikmah pensyariatan. Ya, hikmah pensyariatan. Lil ghusli hikamun katsirah. Ya, mandi ini punya hikmah yang banyak. Wa fawaidu muta'addidah, dan faidah yang beragam ya, banyak faidahnya juga. Minha diantaranya ada 3 yang dikemukakan di sini. Yang pertama husulus thawab ya, teraihnya pahala ya, meraih pahala. Li'anna al-ghusla bil ma'na syar'i ibadah, karena mandi dalam istilah syar'i yang sebagaimana dikemukakan di atas tadi dengan niat khusus itu apa? Ibadah. Iz fihi imtithalun li amri syar'i wa amalun bi hukmih. Ya, karena dalam perkara itu ada bentuk pelaksanaan terhadap perintah syara ya, dan mengamalkan hukumnya. Wa fi hadza ajrun azim ya, dan dalam perkara ini ada pahala yang besar. Ya, di antara buktinya ada hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim di sini yang disampaikan. Waliza qala alaihi salatu wassalam. Oleh karena itulah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, at-tuhuru syatrul iman. Ya. Jadi kebersihan itu bukan perkara remeh ya. Itu bahkan Nabi sebutkan sebagian ya, bahkan syatr, separuh keimanan. Jadi toharo ini bukan perkara main-main ya. Dikaitkan langsung oleh Nabi SAW dengan aspek keimanan ya, karena itu jangan mengaku beriman kalau aspek kebersihan tidak diperhatikan ya.
buang sampah masih sembarangan, ya. Pipis tidak dibersihkan, ya. Bukan sekedar cebok ya, tapi juga membilas toiletnya ya, bersih, pastikan. Itu muslim menjaga betul yang seperti itu, ya. Jangan sampai justru ya mohon maaf ya, jangan sampai justru yang ironis toilet di masjid kadang-kadang jorok. Nah, ini kan ironis, sudah Baitullah mestinya dijaga, ya. Kalau kita mau menjaga toilet yang paling bersih itu mestinya Baitullah, toilet yang ada di Baitullah, daripada di rumah kita sendiri. Nah, tapi itu kadang ironisnya gitu. Nah, itu tidak lepas juga dari perilaku mukmin yang menyepelekan perkara itu. Ya, yang penting dia sudah cebok selesai, urusan itu tidak terlalu bersih, urusan orang belakangan ya katanya. Ini kan kurang ajar ya, meremehkan. Padahal ini dikaitkan oleh Nabi SAW dengan aspek keimanan. Ya, jangan diremehkan itu. Maksud dari syatr ay nisfuhu au juz'un minhu, separuhnya, setengah iman atau bagian darinya ya, wa huwa, dan itu mencakup apa, yashmulul wudu awal ghusl ya, atau yashmalul wudu awal ghusl, mencakup aktivitas wudu dan mandi. Jadi aktivitas bersuci itu kan banyak ya. Nah, mandi itu termasuk di antaranya. Makanya dia juga mendapatkan keutamaan dari sisi itu. Kemudian yang kedua, ikhwafillah, husulun nazafah. Ya. Kalau tadi mendapatkan pahala, ini juga mendapatkan apa, nazafah, mendapatkan kebersihan. Ya, kalau orang mandi jelas bersih ya. Fa idza tasalal muslimu tanazzafa jismahu mimma asabahu min qazrin aw alika bihi min wasakhin aw afrazahu min araq. Kalau mandi ya, seorang muslim itu mandi, itu artinya apa? Dia membersihkan tubuhnya ya dari kotoran yang mengenai ya, atau ada misalnya daki atau noda debu ya yang melekat, atau dia menghilangkan bekas keringat ya, dan sebagainya, sehingga dia menjadi bersih. Wa fi hadhihi an-nazafati wiqayatun minal jarasim allati tusabbibul amrad ya. Pada kebersihan yang seperti ini ada pemeliharaan dari kuman penyakit yang bisa menimbulkan berbagai penyakit ya. Wa tatbibun li raihatil jism, ini juga penting ya, mewangikan aroma tubuh ya. Jangan sampai mohon maaf seorang muslim itu membuat orang tidak nyaman berada di dekatnya karena bau ya, misalnya ya, bau badan lah, bau mulut lah, macam-macam ya, jangan sampai. Mimma yad'u li husulil ulfati wal mahabbati bainan nas, yang demikian, yang kebersihan itu bisa mengantarkan apa, jalinan dan kecintaan di antara orang-orang ya. Kita kan juga enak bergaul dengan orang yang nyaman kita ya. Bagaimana kita bisa bergaul dengan nyaman, baru dekat sedikit baunya sudah membuat kita tidak enak, tidak suka ya. Nah, mukmin itu menjaga itu. Dan sekali lagi ini jangan diremehkan, ini bagian dari perkara keimanan. Jadi bukan sekedar perkara remeh-temeh ya, kan cuman mandi saja, kan cuman sikat gigi saja, kan cuman ini saja. Jangan ya. Itu bagian dari upaya kita ya memenuhi tuntunan akidah Islam ya, keimanan. Rawal Bukhari wa Muslim wa lafzu lahu an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ini ada riwayat Al-Bukhari dan Muslim ya. Ini redaksi Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana nasu ahla amal." Dahulu orang-orang itu ahla amal, suka bekerja keras dulu ya. Di masa itu, walam yakul lahum kufah, sementara mereka tidak punya pelayan atau pembantu untuk ya, karena tidak punya pembantu, akhirnya kan semua kerjaan rumah, kerjaan ini banyak mereka kerjakan sendiri. Maka akibatnya apa? Fakana yakunu lahum tafal. Nah, kadang-kadang ya mereka itu punya bau badan karena berkeringat ya, banyak bergerak, banyak aktivitas, apalagi di sana daerah yang sangat panas ya, mudah orang itu berkeringat, maka apa? Nah, kadang bau badan ada ya. Faqila lahum, lalu dikatakanlah kepada mereka, law iktasaltum yaumal jum'ah ya, sekiranya kalian itu mandi pada hari Jumat. Wa fi riwayatil lahuma ya, mengapa khusus hari Jumat ini? Karena hari Jumat ini adalah hari di mana kita itu berkumpul ya, dalam
salat Jumat. Wa fi riwayatil lahum, dalam riwayat Bukhari Muslim ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatahhartum liyaumikum haza." Ya, sekiranya kalian itu bersuci untuk hari kalian ini ya, untuk hari Jumat. Ya. Apalagi di zaman sekarang ya. Zaman sekarang sangat mudah mestinya kita ini kan, sangat mudah kita itu beda kayak di masa itu bayangkan di Arab ya, kalau orang mandi sekali sepekan ya dalam tanda petik itu wajar, di sana itu air susah sekali itu. Kalau kita di sini kan mau mandi 3 kali sehari seperti makan juga bisa ya. Kan berlimpah air kita itu ya, apalagi yang rumahnya dekat sungai, dekat pantai itu ya. Maka jangan sampai kemudian kita yang wilayah tropis yang hutan hujannya banyak ya, itu kemudian malas mandi ya. Rajin mandi ya. Yang terakhir ya, hikmah yang terakhir adalah husulun nasyat ya, menghasilkan apa? Vitalitas, membuat kita itu fresh ya. Fa innal jisma yaktasibu bil iktisali hayawiyatan wa nasyatan wa yuzhibu anhu al-futura wal khumula wal kasal. Nah, tubuh itu bisa meraih melalui mandi itu bisa meraih apa? Energi, vitalitas ya, dan kebugaran. Dia bisa menjadi lebih fresh lah ya, kalau sudah mandi. Jadi kalau sebelum kajian itu usahakan mandi dulu nah, biar tidak ngantuk ya, tidak lelah ya. Karena diantara hikmahnya itu wa yuzhibu anhul futur, dia bisa menghilangkan apa? Rasa letih ya, wal khumul, rasa lemah ya, kalau ya merasa lemah-lemah mandi wal kasal, dan malas ya, pagi-pagi itu kan kadang-kadang masih malas kajian subuh-subuh, kajian pagi-pagi malas, nah coba mandi ya. Malas ke masjid, coba ya wudu ya, bila perlu mandi ya. Nah, itu diantara hikmahnya ya. Walasiyama idza kana ba'da asbabihil mujibah. Nah, terutama setelah sebab-sebab yang mewajibkan mandi ya. Kal jima'i ala ma sayati, sebagaimana aktivitas seksual sebagaimana nanti akan dibahas ya. Ya. Itu hikmah ya, hikmah mandi ya. Sebelum kita diskusi, kita sampaikan satu topik lagi ya, aqsamul ghusl ya, jenis-jenisnya ya, jenis-jenis mandi. Wal ghuslu qisman, mandi itu ada 2 macam. Ini dalam konteks ibadah ya. Kalau dalam konteks yang non ibadah itu kan bukan pembahasan ini. Yang mandi rutin setiap hari ya, itu tidak kita bahas secara khusus. Yang dimaksud di sini adalah mandi sebagai ibadah. Nah, itu ada 2 macam. Wal ghuslu qisman, ada 2 macam. Ghuslun mafrudun wa ghuslun mandub ya, mandi yang difardukan dan mandi yang disunnahkan ya. Nah, yang akan kita bahas pertama tentu saja yang difardukan ya. Awalan al-ghuslul mafrud, nanti mandi yang disunnahkan mungkin pertemuan terakhir ya. Ya, pertemuan terakhir. Banyak juga itu ya mandi yang disunnahkan. Kalau mandi disunnahkan itu biasanya kita taunya apa? Di Jumatan ya. Apa lagi? Idul Fitri ya. Idul Adha, apa lagi ya? Dalam mazhab Syafi'i itu ada belasan. Ada belasan jenis mandi yang disunahkan ya, meskipun nanti yang disebutkan ya ada belasan. Nanti kita akan bahas satu-satu. Ya. Tapi sebelum itu kita bahas dulu yang fardu. Ya, yang fardu. Wa huwa alladzi la tasihhul ibadatul muftaqiratu ila tuhrin bidunihi idza wujidat asbabuh. Yaitu mandi yang tidak sah ibadah yang membutuhkan taharah tanpanya. Idza wujidat asbabuh, kalau terwujud sebab-sebabnya. Kalau ada orang mengalami hadas besar, dia harus mandi, maka semua ibadah yang mengharuskan taharah tidak sah sebelum dia mandi. Ya. Sholat, ada tawaf, qiraatul Quran ya, dan sebagainya. Nah, asbabuh, sebab-sebabnya apa? Sebab-sebab mandi fardu ini ada 4 ya, ada 4.
Malam ini kita akan bahas satu saja ya. Empat itu apa? Al-janabah nomor satu. Makanya biasa juga disebut mandi janabah. Ya, yang kedua apa? Wal haid. Nah, ini insya Allah pertemuan mendatang kita bahas haid. Ya. Yang membawa istrinya boleh. Ya. Atau istrinya dikasih ikut di kajian Zoom-nya boleh. Ya. Karena penting. Ya. Yang masih jomblo ya mohon maaf ya. Atau bisa ya. Minimal tahu ilmunya lah ya. Nanti kalau sudah menikah bisa diamalkan ya. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga apa? Sebab yang ketiga al-wal wiladah, karena melahirkan ya. Lalu yang terakhir wal maut ya. Mati ya. Kematian. Kalau orang meninggal ya dia wajib dimandikan. Wajib dimandikan bukan wajib mandi ya. Masih tidak bisa mandi. Wajib dimandikan, kewajiban bagi orang yang masih hidup. Ya, baik ya, itu pengantar dulu ya. Adakah yang mau disampaikan sebelum kita lanjut tentang janabah? Tidak ada ya? Masih pengantar saja ya. Baik, kita lihat ya sebab yang pertama al-janabah. Nah, ini sekali lagi saya mohon maaf ini bagi yang jomblo ya. Kadang-kadang kita agak vulgar membahasnya karena nanti kalau disamar-samarkan juga salah paham ya. Jadi kemungkinan kita agak vulgar membahasnya ya. Biar tidak salah paham. Maknaha ya, makna ya, apa makna dari al-janabah? Al-janabah tu fil asli maknaha al-bu'd. Janabah itu asal ya, makna asalnya itu adalah apa? Jauh. Al-bu'd. Jadi janabah secara bahasa itu artinya jauh. Ya, qala ta'ala, ini dalam Al-Qur'an ini ada ayat di surah Al-Qasas ya. Ini cerita tentang perintah Allah Azza wa Jalla kepada ibunda Musa alaihissalam. Waktu itu kan masih bayi. Kalau dipelihara oleh ibundanya sendiri nanti kan bisa dirazia oleh Fir'aun itu, lalu kan mau membunuh anak laki-laki dari kalangan Bani Israel. Nah, kemudian Allah wahyukan agar Musa yang masih kecil itu dihanyutkan. Nah, sambil saudarinya itu kakak perempuannya diminta untuk melihat dari jauh. Nah, kemudian di ayat itu disebutkan fabasurat bihi an junub. Dia pun yakni adik saudarinya itu kakaknya melihat ya, bisa melihatnya an junubin. An junubin maksudnya dari jauh. Bisa melihatnya dari kejauhan. Nah, itu makna junub secara bahasa, jauh. An bu'din. Maknanya an junub itu an bu'din ya, dari kejauhan. Wa tutlaqul janabatu 'alal maniyil mutadaffiqi kama tutlaqu 'alal jima' ya. Dan bisa digunakan kata al-janabah ini untuk menyebut apa? Mani yang memancar, sebagaimana juga bisa digunakan untuk menyebut aktivitas seksual. Jadi ada dua makna janabah. Jadi yang pertama apa? Dikaitkan dengan air mani. Ya, mohon maaf kita tidak samarkan ini biar jelas toh. Nanti kita sebut air apa nanti tidak paham ya. Kemudian yang kedua dikaitkan dengan apa? Aktivitas jima, aktivitas seksual. Wa alaihi, maka berdasarkan itu fal junub, maka al junub itu huwa ghairut thahir, orang yang tidak suci. Min inzalin au jima, karena inzal itu apa? Ejakulasi, karena air maninya keluar, atau karena au jima, atau karena aktivitas seksual ya, hubungan seksual. Wasummiya bidzalik, dinamai seperti itu li'annahu bil janabati ba'uda an ada'is shalah ya madam ala hadhil hal. Karena dengan janabah dia orang yang bersangkutan itu jauh dari pelaksanaan sholat selama dia dalam keadaan itu. Jadi makanya istilahnya janabah, karena janabah itu jadi kondisi orang itu jauh dari apa? Keabsahan melaksanakan sholat. Harus dihilangkan dahulu agar dia menjadi dekat. Wal junubu lafzun yastawi fihi al-mudzakkar wal muannas. Ya, kata junub ini adalah lafaz yang sama, bisa digunakan untuk muzakkar dan muannas. Ya. Wal mufrad wal jam, juga untuk bentuk tunggal dan jamak. Mufrad, muzakkar, muannas ini mungkin ya ini pelajaran bahasa lah ya. Ringkasnya kalau dalam bahasa Arab itu kan ada kata jenis kelamin kata itu. Ada kata maskulin, ada feminin, ya muzakkar, muannas. Kalau di bahasa Indonesia kan jarang ya muzakkar muannas ya. Paling kayak apa ya, siswa, siswi
kayak gitu. Siswa itu berarti laki, siswi perempuan, apalagi karyawan, karyawati, kayak begitu-begitu. Tapi tidak banyak. Kalau dalam bahasa Arab itu semua kata benda itu ada jenis kelaminnya. Meja itu ada jenis kelaminnya. Kursi, ya, botol minum, ya, kue itu semua ada jenis kelaminnya. Itu mirip mungkin kalau ada yang pernah belajar bahasa Jerman. Itu ada feminin, maskulin. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan seperti he, she, nah itu maksudnya, ya. Jadi istilah muzakkar muannats itu begitu. Nah, lafaz ini bisa digunakan untuk menyebut muzakkar dan muannats, jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Demikian pula wal mufrad wal jam, bisa juga menyebut untuk kata tunggal atau kata yang berbentuk plural atau jamak. Wa yuqalu lil muzakkari junub, maka misalnya dikatakan untuk muzakkar junub, wa yuqalu lil muannas junub. Ya, kalau menyebut muannas juga sama junub. Ya, wa yuqalu lil wahidi junub, wa yuqalu lil jam'i junub. Jadi sama, mau jamak, mau tunggal, mau laki, perempuan, semuanya istilahnya sama, ya. Junub. Nah, asbabuha, sebab-sebabnya lil janabati sababan. Janabah itu punya dua sebab. Ya. Al-awwal, yang pertama, nuzulul mani minar rajuli awil mar'ati bi ayyi sababin minal asbab. Ya. Sebab yang pertama, keluarnya mani dari laki-laki atau perempuan dengan apapun sebab. Ya, apapun sebabnya. Sawa'un kana nuzuluhu bisababi ihtilamin aw mula'abatin aw nazarin aw fikrin. Ya, baik itu keluarnya itu karena mimpi misalnya, ya, sebab mimpi, atau karena mula'abah. Nah, mula'abah ini arti harfiahnya bermain-main, ya. Dimainkan alat kelaminnya, ya. Atau kalau sekarang itu istilah onani, masturbasi, ya, dan sebagainya. Atau au nazarin, atau karena melihat, ya, melihat sesuatu yang membuat dia terangsang secara seksual, ya. Bisa juga. Kemudian au fikrin, ataukah dia memikirkan, berfantasi, menghayal. Ini bagi jomblo biasanya begini nih. Ya, kalau keluar maka dia wajib mandi. Jadi apapun sebab keluarnya, yang penting keluar maka wajib mandi. Dalilnya adalah hadis dari Ummu Salamah. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, Ja'at Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim datang ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Salamah cerita. Ummu Salamah ini salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, ya, datang kepada dia cerita bahwa Ummu Sulaim itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq." Ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu terhadap al-haq. Ya. Jadi, afwan, ya, saya ada keliru tadi. Ummu Sulaim, ya, Ummu Sulaim, betul. Ini ibunya Anas, ya. Ibunya Anas bin Malik. Jadi kalau tahu ada sahabat namanya Anas bin Malik, pelayannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ibunya. Nah, Ummu Sulaim ini datang kepada kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, "Innallaha la yastahi minal haq." Sesungguhnya Allah itu tidak malu terhadap perkara al-haq. Ya. Ini juga mestinya sikap kita, ya. Jadi maksudnya Muslim ini dia mau bertanya tentang sesuatu yang lazimnya orang itu malu bertanya tentang itu, karena ini agak vulgar, tapi dia memulai kalimatnya dengan itu untuk menunjukkan bahwa ini memang perlu, ini perkara hak, ya. Makanya terhadap perkara-perkara seperti ini juga jangan malu-malu. Ya, kadang-kadang orang itu bertanya malu-malu, akhirnya dia samar-samarkan. Karena disamar-samarkan, yang ditanya juga akhirnya salah tangkap. Akhirnya juga memberikan penjelasan yang keliru. Ya, Ummu Sulaim ini lihat belak-belakan gitu. Untuk perkara begitu jangan disamar-samarkan. Kecuali kalau disamarkan orang paham. Kalau menimbulkan kesalahpahaman kan tidak bagus. Maka kemudian Ummu Sulaim bertanya, "Fahal 'alal mar'ati ghuslun idza ihtalamat?" Apakah juga atas wanita itu wajib mandi kalau dia bermimpi? Maksudnya mimpi basah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, idza ra'atil ma." Iya, kalau dia melihat air, ada air mani yang keluar. Karena wanita juga bisa mengeluarkan itu. Ya, yang masih jomblo mohon maaf sekali lagi, ya. Nah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim, ya. Jadi
silakan bertanya kalau memang mengganjal ya. Nah, Ummu Sulaim ini karena begini, mimpi basah itu meskipun dialami oleh wanita tapi ternyata probabilitasnya kecil. Saya lupa dulu secara medis itu pernah diterangkan. Tidak banyak wanita mengalami itu. Tapi ada. Ya, mereka mengalami, ya, kalau laki-laki ya bahkan itu menjadi tanda kedewasaan. Tuh. Ada yang belum mimpi basah di sini? Kayaknya sudah semua ini ya. Kecuali tadi mungkin anak kecil yang di belakang. Ya. Kayaknya sudah semua di sini ya. Ya baik. Nah jadi kalau bermimpi basah, jadi ini sebab karena mimpi basah. Ada riwayat yang lain, warawa Abu Dawud wa ghairuhu an Aisyah radhiyallahu anha. Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lain dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, ya. Jadi kebanyakan pembahasan tentang mandi janabah ini dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil kalau kita bahas begini ingat-ingat ya nama istri beliau ya. Seorang muslim yang tidak tahu nama istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kurang beradab kayak itu ya. Bayangkan kalau istri Nabi itu kan Ummul Mukminin, ibu kita semua, ibu orang-orang mukmin. Bagaimana kiranya kalau ada anak tidak tahu nama ibunya sendiri? Terlaluan toh. Nah, jadi harus tahu Ummu Salamah. Nah, itu ya. Kalau biasanya kan taunya siapa? Khadijah, Aisyah, siapa lagi? Ya Hafsah. Ya, sekarang tambah Ummu Salamah juga ada ya. Nanti kalau ketemu lagi ya kita tambah lagi ya. Dalam riwayat Aisyah dari apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ini, qalat, beliau bercerita, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajuli yajidul balala wa la yazkuru ihtilama. Pernah ditanya ya Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang laki-laki yang dia mendapati ada yang basah. Jadi ketika dia bangun tidur, dia ada yang basah pakaiannya. Basah maksudnya itu ya mirip-mirip air mani lah gitu ya. Tetapi dia tidak ingat kalau dia mimpi. Dia tidak ingat kalau dia bermimpi. Bisa saja seperti itu kan. Bangun-bangun basah. Maka faqal beliau bersabda, yaqtasil. Dia wajib mandi. Ya, jadi kalau bangun-bangun basah ini mirip-mirip air mani ya mandi. Meskipun tidak ingat mimpi apa. Kemudian wa anir rajuli yara an qad ihtalama wala yajidul balal. Nah, ini sebaliknya, wala yajidul balal. Dia tentang seorang laki-laki yang dia mimpi. Dia tahu bahwa dia mimpi. Ya, mimpi inilah ya. Mimpi mesum ya gitu ya. Tapi ternyata dia bangun tidak mendapati ada yang basah. Ya, bisa enggak begitu? Ya, bisa saja. Faqal lalu beliau bersabda la ghusla alaihi. Ya, tidak ada kewajiban mandi atasnya. Jadi kewajiban mandi itu karena keluarnya air mani. Ya, bukan masalah mimpi atau tidak. Seandainya dia keluar tanpa mimpi, tetap wajib mandi. Seandainya dia mimpi tapi tidak keluar, tidak wajib mandi. Ya. Faqalat Ummu Sulaim. Nah, lalu Ummu Sulaim berkata, ibunya Anas tadi, al-mar'atu tarazalika. Wanita juga bisa melihat yang begitu. Artinya juga wanita juga bisa mimpi mimpi indah seperti itu kan. Alaiha ghusl, apakah wajib atasnya mandi? Qal, beliau bersabda na'am. Iya. Kalau wanita mengalami dan memang ada bangun-bangun basah ya mandi. Ya, an-nisa'u syaqaiqur rijal ya. Wanita itu saudara kandung laki-laki. Ya. Ai nazairuhum fil khalqi wat taba', yakni ada kesamaan dalam apa? Dalam penciptaan dan dalam alam naturalnya ya, begitu ya, secara naturalnya ada yang faka'annahu nasyukikna minar rijal, seakan mereka itu saudara kandung pecahan dari laki-laki ya. Artinya bisa saja laki-laki mimpi basah, wanita juga mengalami. Itu sebab yang pertama ya, keluarnya air mani apapun sebabnya. Yang kedua, asani al-jima' ya, hubungan seksual. Walau min ghairi nuzulil mani. Meskipun tanpa adanya ejakulasi, tanpa terjadi keluarnya air mani. Mohon maaf ini yang jomblo sekali lagi ya, jangan dibayangkan ya. Contoh begini contoh. Tapi ini yang jomblo jangan bayangkan ya. Misal suami istri melakukan hubungan seksual ya. Tapi belum tuntas ternyata apa? Ada gangguan.
tiba-tiba ini ada tetangga tidak tahu waktu main gedor-gedor pintu bertamu juga ya, atau apalah gitu ya, anak-anak kecil misalnya nangis misalnya ya, punya anak yang masih kecil nangis, terganggu akhirnya, padahal sementara melakukan hubungan seksual terganggu, belum ejakulasi ternyata terganggu. Seandainya mereka berhenti tidak melanjutkan lagi, itu sudah wajib mandi ya, sudah wajib mandi. Hadisnya berdasarkan ini ya, riwayat Bukhari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi SAW qala, beliau bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba'i tsumma jahadaha faqad wajaba 'alaihi al-ghusl." Wa fi riwayatin Muslim wa illam yunzil. Ya. Jika seorang laki-laki telah berupaya melakukan hubungan seksual, ini agak panjang ini terjemahannya. Ini kalau terjemahan harfiahnya ya, duduk di antara 4 anggota tubuh wanita ya. Maksudnya itu ada penjelasannya, wal muradu huna, maksud dari baina syu'abihal arba itu adalah fakhizal mar'ati wa saqaha, jadi antara paha dan betisnya, kedua paha dan kedua betisnya ya. Artinya ini kinayah, kiasan untuk menyebut aktivitas seksual ya. Saya tidak terjemahkan lebih lengkap ya, biar tahulah ini hubungan seksual lah intinya. Maka kalau sudah seperti itu, faqad wajaba 'alaihil ghusl, telah wajib atasnya mandi. Ya, dalam riwayat Muslim ada tambahan wa illam yunzil, meskipun tidak ejakulasi. Ya. Jadi jangan juga laki-lakinya atau suaminya menyesal, aduh belum sampai ejakulasi ternyata sudah harus mandi. Ya, karena terganggu tadi oleh tetangga, oleh tamu, oleh anak ya, atau apalah gitu ya, ya tetap wajib mandi. Kemudian dalil yang lain, wa fi riwayatin inda Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, jadi dari Aisyah radhiyallahu anha, wa massal khitanul khitana faqad wajabal ghusl. Ya, bersentuhannya khitan dengan khitan itu telah sungguh mewajibkan mandi. Ai 'ala ar-rajuli wal mar'ati liishtirakihima fis sabab. Yakni atas, jadi terhadap laki-laki dan wanita. Jadi suami istri itu wajib mandi. Meskipun belum tuntas. Ya, karena keduanya bersama-sama dalam sebab itu. Awal khitan itu adalah maudhi'ul khatni. Itu adalah tempat khitan. Ya. Wa huwa 'inda as-sabiyyi al-jaldatu allati taghti ra's az-zakar, yaitu kalau pada anak kecil itu adalah kulit yang menutupi kepala penis, ya, gland penis itu. Ya. Kalau semua sudah dihitan toh, lihat, itu batasnya. Jadi batasnya yang dianggap bertemu 2 khitan itu kalau bagian kepala itu masuk, itu batas minimalnya. Ya, ya mohon maaf ini sekali lagi yang jomblo ya. Jadi kalau sudah masuk minimal segitu ya, bagian kepalanya itu, maka minimal segitu sudah masuk, maka itu sudah wajib mandi. Kalau masih bertemu belum, kalau masih masih mengetuk pintu atau apalah gitu ya, masih belum. Nah, kalau sudah masuk berarti sudah wajib. Sekali lagi meskipun belum ejakulasi. Iya. Wal muradu bi mumasatil khitana ini tahazihima ya, yang dimaksud dengan bersentuhannya 2 khitan ini ya artinya ya saling menyatu, wa huwa kinayatun anil jima'. Nah, itu kinayah dari jima' ya, artinya aktivitas seksual ya. Baik ya, sampai di sini dulu ya. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan kami persilahkan ya. Silakan Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebenarnya dominan jumlah ya. Minimal tahu ilmunya. Tapi ini juga itu yang sangat bermanfaat. Tadi sebut kalau mau terjadi berbagai pakai keluar itu kan mandi wajib. Ya. Tapi belum dijelaskan apa yang dibahas begitu ya. Oh ya, belum. Nanti tak ada caranya itu. Ya, tapi jangan sampai juga kan, karena walaupun jomblo ini kan ya mungkin sudah pasti kalau sudah dari segi biologis kan itu kalau sudah full itu sperma pasti keluar. Iya. Artinya keluar melalui mimpi. Nah, tapi sebatas mimpi ini termasuk juga mungkin salah dengan
anak-anak kita wanita biasanya itu kadang-kadang itu kita dapati dia nunda-nunda. Kadang-kadang pas seperti dia sudah selesai anunya dia punya haid nanti. Tapi tunda-tunda dulu, sebenarnya sudah harus bisa mandi, mandi banyak kemudian bisa salat. Tapi dia tunda dulu pas sampai besok ya alasannya masih anu. Tapi kan sebenarnya sudah waktunya bukan mandi kemudian salat. Tapi kalau dia sudah itu, nanti sudah kering kemudian dia tunda kan sudah wajib. Iya. Jadi prinsipnya ya, apapun sebabnya ya, mau laki-laki mau perempuan tadi dengan berbagai sebab, itu dia wajib mandi begitu tiba waktu sholat. Ya, sebelum dia sholat ya. Dan itu tidak boleh ditunda. Menundanya itu merupakan keharaman, bukan karena tidak mandinya tapi karena tidak sholatnya. Nah, misalnya dia mestinya sudah selesai nih ya. Tapi karena subuh-subuh dingin misalnya, laki-laki misalnya mimpi basah ini, dingin sekali ini subuh-subuh ini. Akhirnya apa? Dia tunda. Nanti sajalah. Sudah agak hangat baru dia mandi. Nah, ini berarti berdosa karena tidak sholat pada waktunya. Kalau menunda itu boleh sepanjang tidak ada sholat di situ. Ya. Bahkan nanti dalam pembahasan misalnya sebabnya banyak, cukup sekali mandi. Misalnya ya, mohon maaf pengantin baru misalnya atau pengantin lama juga nggak apa-apa ya. Misalnya melakukan hubungan seksual setelah subuh. Misalnya. Nah, itu kan rentang waktunya kan panjang. Bisa saja nanti dia mandinya menjelang duhur, toh, menjelang sholat subuh. Nah maka jam 10 mereka mau melakukan lagi nggak ada yang larang, halal. Ya, bukan sekedar halal, itu ibadah ya bagi yang sudah menikah. Nanti menjelang duhur mau melakukan lagi sebelum mandi silakan. Ya. Itu ya boleh. Pengantin lama juga. Gitu ya. Itu mohon maaf itu ibadah ya, ibadah. Nah, kemudian jadi mandinya itu yang penting dia tidak melewatkan waktu sholat. Nah, tapi kalau seperti kasusnya dia tunda sampai besok, nah itu masalah. Jadi harus diajari ya anak-anak kita, dan memang sebetulnya yang begini ini termasuk pendidikan prabalik. Tapi jangan sampai setelah balik baru diajari kan. Berarti kan tidak mandi saat balik itu. Jadi sebelum balik ya prabalik ini. Pengajaran begini ini biasanya di SD sudah diajarkan. Atau di madrasah ibtidaiyah ya mungkin kelas-kelas 3, kelas 4 sudah diajarkan. Karena kadang-kadang ada anak SD sekarang itu juga sudah balik ya. Masih SD sudah haid misalnya ya, atau ya laki-laki sudah mimpi basah, atau karena pergaulan yang salah mengakses pornografi dan sebagainya, akhirnya baliknya lebih cepat gitu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi mungkin? Silakan. Dengan junub. Jadi bagaimana Ustaz kalau misalnya kita junub terus pagi-pagi itu misalnya kan subuh toh. Pas subuh itu kita tiba-tiba demam gitu. Dan kalau misalnya kita mandi itu otomatis tambah demam Ustaz. Yang kedua, bagaimana kalau misalnya subuh-subuh itu dingin sekali Ustaz? Dingin sekali. Apa kita tetap harus mandi atau seperti apa Ustaz? Ya, pakai inilah ya, pakai kreativitasnya antum ya. Ya, maksudnya begini, memang ada kondisi yang kita itu kan ada rukhsah, ada keringanan. Tetapi bukan kemudian itu lantas cari-cari, ini saya dapat keringanan ini, begini. Belum tentu. Ya, rukhsah itu ada takarannya, ada batasannya. Jadi ketika memang kita kepayahan, harus dibedakan antara kita itu memang kepayahan, kesulitan dengan kita itu enggan, malas. Itu harus dibedakan ya. Hanya demam-demam sedikit kemudian ya, kalau demamnya parah iya, tapi kalau demam-demam sedikit ini kadang-kadang kan sikap mental itu sebetulnya ya, lebih ke sikap mental. Ini kan kita sebenarnya sakit atau merasa sakit begitu. Kalau sakit betulan itu betul, itu bisa jadi uzur. Nanti pembahasan tayamum kita akan bahas lebih detail tentang itu. Tapi betul-betul kita harus bedakan ya, apakah kita ini sakit atau sekedar merasa sakit begitu. Kalau memang sakit it's okay ya. Banyak yang diringankan kalau sakit ya, termasuk ini ya, bersuci, termasuk nanti puasa, termasuk macam-macam itu kalau sakit. Tapi sakit betulan ya, bukan merasa sakit ya, gitu ya. Kalau merasa sekedar dingin ya, sebetulnya kalau apalagi kita di kota Kendari ini mau dingin kayak apa, sedingin apa ini masih inilah, masih manusiawi ya. Belum pernah misalnya kita itu dingin itu dingin es ya.
Nggak tahu di sini. Ya mungkin apa Malino mungkin dingin. Atau di kota Sultra ini apa yang paling dingin? Daerah mana paling dingin? Ya, yang itu tuh biasanya kalau habis mandi itu sakit di sini nih. Ada kelenjar di dekat telinga itu sakit sekali itu. Orang tidak tahan dinginnya. Tapi kalau hanya begini-begini sih biasa. Kalau hanya menggigil itu biasa. Ada kelenjar di telinga itu kalau kita mandi dingin itu sakit sini, kedinginan mandinya dalam. Tapi selama itu belum sakit itu belum lah itu. Ya. Nah, Anda bisa apalah masak air panas di situ. Ada kompor kasih panas sedikit. Sekedar untuk menghangatkan seember air agar Anda bisa mandi. Maksud saya begini, jangan menggampangkan untuk jangan merasa lemah. Mujahadahnya itu harus ada gitu. Mujahadahnya itu harus ada. Misalnya suami istri kalau sudah tahu subuh setengah mati dinginnya, ya malam mandi memang sebelum tidur. Ya. Atau kalau mimpi basah itu ya mohon maaf lagi yang jomblo ini kan. Ya. Tapi kalau jomblo apalagi mestinya itu beranilah ya mandi susu. Nggak ada mas. Jarang yang masih muda itu sakit-sakitan itu jarang. Ya. Beda sekali lagi harus dibedakan sakit dengan merasa sakit. Kalau memang sakit ya memang ada uzurnya ya. Wallahu a'lam. Ya, kita cukupkan dulu ya. Nanti kalau masih ada ya disimpan karena masih mungkin 2-3 kali lagi pembahasan tentang mandi ini. Ya, hadir lagi pertemuan mendatang, sampaikan pertanyaannya. Bila perlu sebelum kajian disampaikan memang. Ya, kalau masih ada yang mengganjal dari pembahasan sebelumnya, sebelum kita lanjut. Ya, saya kasih kesempatan terakhir di mana ini? Di Zoom kalau ada ya. Ada nggak di Zoom, Ustaz? Saya keluar ini ternyata. Ada, silakan. Saya keluar di grup ini. Coba saya masuk dulu. Dia bertanya langsung atau tertulis, Ustaz? Oh, tertulis. Boleh dibacakan ini? Oh, masih sementara ketik. Oh, bukan. Kalau nggak ada ditampung saja dulu ya. Recording in progress. Apa lagi ini? Oh, ini ada chat ya? Oh ya, belum. Saya pikir sudah ada. Iya, yang di ruang Zoom boleh bertanya langsung ya, atau tertulis juga boleh ya. Berhubung ini sudah waktu Isya, kalau agak panjang kita tampung dulu. Sepertinya tidak ada. Iya baik ya. Kalau tidak ada, nanti insya Allah bisa ditanyakan lagi di pertemuan mendatang. Ya, insya Allah pekan depan kita masih lanjut pembahasan ini tentang janabah. Ya, saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan keberkahannya kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.